Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di pembelajaran 4 ini kita akan membaca sebuah artikel berjudul Sekolah Anak Jalanan, diambil dari republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bis ke bis lain, dari satu angkot ke angkot berikut, dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba. Mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari hingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himmata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himmata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himmata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himmata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himmata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari Rp300.000. Jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun. Karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang. Kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi, istilah susah itu nggak ada. Ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himmata memang memenuhi syarat. Namun, nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada. Namun, sumber rezeki tidak hanya di sini aja, tetapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, nah coba anak-anak lengkapi format di bawah ini dan kalian coba cantumkan ya. Nah di sini nih, coba ibu bantu ya. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel. Apa fakta-fakta yang didapatkan? Yaitu tadi menceritakan tentang kondisi fisik anak-anak jalanan, ya kan? Kemudian kehidupan, aktivitas anak-anak jalanan, kemudian tempat sekolahnya ya. Dan tentang pendidik,
atau gurunya ya, guru-guru anak jalanan. Nah, kemudian hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel apa, Nak? Yaitu apa, Nak? Hal-hal baru. Nah, mereka walaupun hidup susah, anak jalanan itu tetap bersekolah. Kemudian apalagi kepedulian organisasi yayasan Himata terhadap pendidikan anak, ya kan? Kemudian keikhlasan para gurunya, ya, yang mengajar di sekolah anak jalanan. Walau mereka gajinya kecil, tetapi mereka tetap bersemangat untuk mendidik anak-anak di sekolah tersebut, ya. Kemudian pelajaran apa yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca? Apa, Nak? Pelajaran yang kamu dapatkan apa? Yaitu selalu bersyukur, ya. Karena kehidupan kita nih tidak sekeras dan sesulit anak jalanan. Jadi harus selalu bersyukur, ya. Jadi kita harus lebih bersemangat, ya, dengan tetap bersekolah, ya. Jangan kalah dengan anak-anak jalanan yang begitu semangatnya tinggi. Nah, kemudian kita juga harus menghormati dan menghargai guru, ya, karena guru itu jasanya sangat besar, ya. Jadi kita harus selalu menghormati dan menghargai segala pengorbanannya, segala perjuangannya. Kemudian apalagi, Nak? Peran serta masyarakat atau organisasi dalam mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Oke. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Nah, sekarang coba di sini buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang, diskusikan 5 kewajiban yang harus dilaksanakan, ya, sebagai seorang pelajar. Apa tuh kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang pelajar? Misalnya apa, Nak? Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, ya kan? Apalagi, Nak? Datang tepat waktu, ya kan? Oke, apalagi? Mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, ya kan? Iya. Terus apa lagi, Nak? Menjaga nama baik sekolah, ya. Jadi tadi di sini mentaati peraturan sekolah, mentaati tata tertib, ya kan? Di sini datang tepat waktu. Kemudian menjaga nama baik sekolah, ya kan? Terus apa, Nak? Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, ya kan? Terus tidak merusak fasilitas umum yang dimiliki oleh sekolah, ya. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Nomor 1, perhatikan, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Nah, di sini berdiskusilah dengan teman sebangkumu dan jawab pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi, ya. Nah, anggaplah kewajiban yang kamu tulis ini sebagai janji yang harus dipenuhi, ya, yang tadi itu. Nomor 1, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Nah, apakah janji itu akan memberikan manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Bagaimana jawabannya, Nak? Saya memilih janji tersebut karena sebagai seorang pelajar, ya kan? Sebagai seorang pelajar memiliki kewajiban apa? Harus belajar, ya, yaitu melaksanakan secara bertanggung jawab, ya kan? Jadi dengan cara apa nih? Tidak mengganggu hak-hak orang lain untuk memperoleh pendidikan. Jadi itu jawabannya, ya. Jadi saya memilih janji tersebut karena sebagai seorang pelajar saya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, ya, secara bertanggung jawab, ya, supaya tidak mengganggu apa, Nak? Hak-hak orang lain untuk memperoleh pendidikan. Apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal-hal yang harus kamu lakukan? Nah, bagaimana? Ya, kewajiban yang saya tulis merupakan hal-hal yang harus saya lakukan karena manfaat yang diperoleh sangat banyak, ya, baik manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya kan? Oke, lihat nomor 3, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu, Nak? Melaksanakan kewajiban memberikan manfaat tidak? Iya, ya.
Jadi membuat lingkungan belajar menjadi lebih bersih, lebih sehat, ya kan? Oke. Kemudian nomor 4, perhatikan nomor 4, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Nah, setiap pelajar berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap baik dan sehat. Kemudian nilai yang diperoleh apa? Nilai-nilai yang diperoleh yaitu nilai keadilan sosial, nilai kemanusiaan, ya kan? Nilai persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, coba lanjut kita perhatikan ya. Masih ingatkah kalian? Nah, yuk kita amati informasi tentang negara tetangga kita, Singapura. Nah, kemarin sudah belajar tentang Singapura ya sayang ya. Nah, sekarang mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Nah, ini nak petanya ya, Thailand ya, negara Thailand. Oke, Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon ya, dengan ketinggian 2.576 meter. Yang ketiga, Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Oke, Thailand ini ibu kotanya Bangkok ya nak. Luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar itu Thai, Tionghoa, Melayu. Kemudian bahasanya Thai ya. Kemudian lagu kebangsaannya Penang Thai ya. Agamanya Buddha. Pemerintahannya bentuknya adalah kerajaan. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja ya. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian satuan mata uangnya baht ya. Batas negara nih nak. Sebelah utara berbatasan dengan Laos. Ingat-ingat ya. Sebelah timur berbatasan dengan Kamboja. Sedangkan sebelah selatan dengan Malaysia. Sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber yang lain, ya. Oke. Nah, peta pikirannya seperti apa? Ya. Peta pikiran tentang Thailand. Yo. Coba perhatikan. Wilayah geografis Thailand, ya. Wilayah geografis Thailand, perhatikan. Nah, wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah tadi ya. Kemudian dataran rendah yang dialiri Sungai Chao Phraya ya berada di bagian tengah. Oke. Kemudian daerah pegunungan dengan gunung tertinggi Doi Intanon berada di mana? Di bagian utara dan barat. Kemudian pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan Plato ya. Kemudian apalagi? Tanah genting kera memanjang di bagian selatan semenanjung Thailand. Nah, ini peta pikiran tentang Thailand. Enak ya? Oke. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura, ya. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Nah, sekarang kita baca informasi tentang negara Vietnam. Vietnam ya. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah.
Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, ibu kota dari Vietnam apa nak? Hanoi ya. Hanoi luasnya 331.210 km nih seperti ini. Kelompok etnisnya ada Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agamanya apa? Yang terbesar Buddha ya. Kemudian Kristen dan Tao. Pemerintahannya berbentuk republik sosialis ya. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya oleh seorang perdana menteri. Mata uangnya dong. Nah, batas negaranya perhatikan. Ini batas negara dari apa nak tadi nak? Batas negara apa? Vietnam ya. Oke, ini Vietnam, batas negara dari Vietnam apa? Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok nak. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea dan Laos. Ya. Nah, informasi apa yang dapat kamu dapatkan dari teks informasi di atas nak? Kamu buat peta pikiran tentang Vietnam ya, seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Nah, kamu buat di sini. Ya sayang ya, peta pikiran tentang Vietnam, seperti yang sudah Ibu contohkan di peta pikiran tentang Thailand. Oke ya nak ya, itu tugasnya. Oke, sekarang perhatikan, bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Ya, perhatikan. Carilah persamaan dan perbedaannya. Ya. Sajikan informasi tersebut dalam tulisan 2 paragraf. Nah, kalian nanti tulis di sini ya sayang ya. Paragraf pertama berisi tentang persamaan. Nah, paragraf pertama berisi tentang persamaan dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Ya, di sini ya. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Di sini sayang ya, kerjakan. Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai. Ya, dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain ya dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai. ASEAN ini. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Thailand ya. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia ya, kemudian Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Marquis Ramos ya dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN ya yang diberi nama deklarasi Bangkok. Anak-anak, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara di Asia Tenggara ya. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Ini kerjasama ASEAN di bidang ekonomi nak. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Ya. Nah, yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Ya. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. Nah, ini nak contoh-contohnya ya, seperti ini. Nah, yang keempat,
kawasan perdagangan bebas. Ya, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau APTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. APTA bertujuan untuk memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Nah, yang kelima, koperasi ASEAN ya. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization (ICO) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengukuhkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kemudian di sini ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Nih ya, nomor 1 nih Defense Minister Meeting ya. ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Ya, pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Ya. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Nah, kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Ya, perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan ya yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Kemudian yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Nah, yang kelima, perjanjian di kawasan damai, bebas, dan netral ya. Nah, di sini perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai ya. Oke anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi seperti gambar berikut. Nah, di sini kalian tulis nih, buat satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama. Nah, di sini yang diminta adalah kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ya, tulis ya sayang ya, dan kerjasama di bidang politik. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.